Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Seuntai tasbih suci, sepercik alunan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita persembahkan. Bukan hanya pada hari ini, bukan hanya pada hari-hari yang lain, akan tetapi di setiap fajar menyingsing dan di setiap mentari kembali ke peraduannya, bukratan wa asila. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan mendapatkan syafaat, pembelaan, pengakuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul ada 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara masalah janji, manusia ketika dia berjanji terkadang dia lupa atau dia pura-pura lupa dengan janjinya. Tetapi ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat pasti. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Yang pertama, kata Allah, siapa yang senantiasa mengingatku, maka aku akan senantiasa mengingatnya. Bagaimana caranya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika azan dikumandangkan di masjid, kita dengar azan, ala bizikrillah. Kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa salat itu penting? Karena amal yang pertama yang akan ditanya ketika kita meninggal dunia nanti adalah as-salat. Maka ketika kita meninggal dunia, majulah malaikat bertanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Marrabbuka?" Inai karenno. Tidak mungkin jawabannya karen baso, karen bakdu dan lain sebagainya. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Maka majulah amal salat ta, Allahu Rabbi, Allahu Akbar, as-salat. Jangan kita pandang enteng itu salat. Karena salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, berarti dia mendirikan agamanya, yakni agama Islam. Dan siapa yang tidak mendirikan salat, berarti secara sengaja dia meruntuhkan agamanya sendiri, yakni agama Islam. Oleh karena itu, kita harus senantiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang senantiasa ingat Allah, Allah akan senantiasa mengingat kita. Apapun masalah kita di dunia, selalu kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada masalah di dunia ini, selalu kita dekat curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada orang, mohon maaf, setiap ada masalahnya, terkadang dia curhat ke tetangganya. Namun tetangganya itu, nah bilang orang sekarang, singkam mail radio pandra. Kalau ada masalah selalu kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan selalu curhat juga di Facebook. Kan ada orang biasa sedikit-sedikit ada masalah curhat di Facebook. Dia tulis di Facebooknya, tak kusangka kau begitu. Akhirnya satu kampung, satu lorong, nah tahu masalah tak. Ya. Kenapa? Karena mungkin berkomentar mi sepupu tak, berkomentar mi teman tak. Nah bilang teman tak, kenapa ki guys, kenapa ki besti? Istilah anak sekarang. Ya, kalau ada masalah tak, kita selalu curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24 jam Allah tunggu kita curhat. Makanya kita akan senantiasa ingat Allah. Siapa yang senantiasa ingat Allah, Allah akan senantiasa mengingatnya. Bagaimana caranya? As-salat. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kata Allah,
Siapa yang senantiasa bersyukur dengan nikmat yang saya berikan kepadanya, maka saya akan menambahkan nikmatku kepadanya. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang senantiasa bersyukur dengan nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadanya, dan siapa yang tidak mau bersyukur, maka tunggulah azabku itu sangat pedih. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita terbangun dari tidur kita sampai kita tertidur kembali, semuanya ini tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita bersyukur. Nafas yang Allah berikan kepada kita, nyawa yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, alhamdulillah, semuanya kita harus syukuri. Banyak harta, sedikit harta, alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyampaikan, siapa yang senantiasa berzikir, maka akan kujauhkan dari segala mara bahaya yang akan terjadi kepada dirinya, keluarganya, bahkan di kampungnya. Kenapa? Karena selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, selesai kita salat, kita duduk-duduk, senantiasa kita mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Apa itu? Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Bersihkan hati kita ini dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Karena hati ini kalau kita mau ibaratkan seperti itu kaca. Biarpun banyak debu menempel di kaca, kalau kita rajin melap itu kaca, insya Allah kaca tersebut akan senantiasa bersih. Sama hati tak, biarpun banyak dosa yang pernah kita lakukan, biarpun dulunya kita ini pelaku maksiat, kalau kita kembali bertaubat, minta ampun kepada Allah, taubat diterima, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu istighfar, perbanyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala yang keempat, yang terakhir, ya, siapa yang senantiasa berdoa kepadaku, niscaya saya akan menerima doa-doa kalian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, memohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya saya akan menerima doa-doa kalian. Terkadang ada orang tidak mau berdoa, malas berdoa. Selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, Nabi bilang apa istilahnya anak muda sekarang, laskar, langsung karo-karo, tulus sulam panah. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah senjatanya umat Islam. Siapa yang tidak mau berdoa dicap sebagai orang yang sombong. Kenapa dicap sebagai orang yang sombong? Karena mungkin nanggak mikalenda pore, hebat dan lain sebagainya, sehingga tidak mau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah carata minta doa, angkat tangan atau tidak mau angkat tangan, off to you. Ya, terserah kita, yang penting hati tak selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan Ramadan ini adalah bulan diterimanya doa-doa. Insyaallah mari kita senantiasa perbanyak berzikir, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita ini, wilayah kita ini, Sulawesi Selatan pada umumnya, insyaallah ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah doa-doa tak semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tausiah singkat yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.